Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Soulmate Lina Purwati. Sebelum mulai, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Halo semuanya, jumpa lagi dengan pembelajaran matematika minat kelas 11. Yuk, sebelum dimulai, silahkan berdoa terlebih dahulu. Semoga ilmunya berkah dan bermanfaat. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran jumlah dan selisih sinus kosinus atau trigonometri analitika. Nah, semoga kalian nanti dapat menurunkan rumus perkalian dan penjumlahan sinus kosinus, lalu menggunakan rumus perkalian dan penjumlahan rumus sinus kosinus. Yuk kita mulai. Kita mulai dengan rumus perkalian sinus kosinus. Nah, kita mulai dari bentuk sin A plus B. Ingat kalau sinus penjumlahan adalah sin cos kosin. Lalu kita isi sudutnya AB, AB. Lalu kita mulai juga dengan sinus selisih atau pengurangan. Sin A min B sama dengan sin cos kosin. Kita isi sudutnya AB, AB. Nek sini min, ini juga min. Ini plus, ini plus. Lalu kita tarik garis, kemudian kita tambahkan. Kalau kita tambahkan, di sini kan nanti hasilnya 0 ya. Cos A sin B dikurangi cos A sin B kan 0. Berarti hasilnya adalah sin A plus B ditambah sin A min B sama dengan ini sin A cos B ditambah sin A cos B. Hasilnya adalah 2 sin A cos B. Kemudian karena kita ingin mencari perkalian sinus kosinus, kan artinya sin A kali cos B. Berarti duanya ini kita bagi atau pindah ruas. Kita bagi semuanya dengan setengah atau dibagi 2 atau dikali setengah gitu. Dibagi 2 kan artinya kita dapat setengah sin A plus B ditambah setengah sin A min B itu sama dengan sin A kali cos B. Nah, itu untuk rumus perkalian sinus kosinus, bahwa sin A cos B itu diperoleh dari setengah sin A plus B ditambah setengah kali sin A min B. Nanti diperoleh dari penjabaran ini. Begitu. Kemudian kita lihat bentuk yang sama ini, tapi nanti operasinya kita kurangi. Gitu. Nanti kita akan peroleh cos A sin B. Nah, perhatikan di sini ya. Sin A plus B, ingat sin A plus B adalah sin cos kosin, itu trigonometrinya. Lalu sudutnya adalah AB, AB. Kalau sin A min B, sin cos kosin, sudutnya AB, AB. Nek sini minus, ini juga minus. Kita tarik garis, kemudian kita kurangkan. Nah, yang 0 sekarang kan ini yang 0. Sin A cos B dikurangi sin A cos B, ini yang 0. Nah, yang ruas kiri gimana? Kita tulis apa adanya. Sin A plus B dikurangi sin A min B. Nah, sin A plus B dikurangi sin A min B. Lalu ini kan minus, ketemu minus kan nanti jadinya plus. Jadi cos A sin B ditambah cos A sin B, ketemulah 2 cos A sin B. Kita pengennya mencari perkalian sinus kosinus. Jadi perkalian cos A sin B. Cos A sin B ini kita bagi semuanya dengan 2 atau dikali setengah, kita peroleh setengah sin A plus B min setengah sin A min B sama dengan cos A sin B. Ketemu deh perkalian sin A cos B, perkalian cos A sin B. Kemudian bagaimana kalau pertanyaannya diubah gini? Cara mencari cos A cos B. Nah, cara mencari cos A cos B, kita bergeraknya dari kosinus penjumlahan dan kosinus selisih gitu. Ingat kalau kita punya cos A plus B adalah cos cos sin sin. Nek kosinus nanti sini plus, ini minus. Nek sini minus, ini plus. Ingat ya, penjumlahan kosinus jumlah 2 sudut, trigonometrinya cos cos sin sin. Kita isi sudutnya AB, AB. Nek sini plus, sini minus. Nek sini minus, sini plus. Nah, karena kita pengennya dapatnya adalah cos A cos B, ini kan tandanya beda tanda. Min sin A sin B plus sin A sin B. Berarti kita perlu tarik garis, kemudian tambahkan. Karena ditambah, berarti yang ruas kiri kita tambahkan.
cos A plus B ditambah cos A min B. Nah, sama dengan ditambahkan ini berarti 0. Yang ini cos A cos B ditambah cos A cos B, kan berarti 2 cos A cos B. Ini ya, ini tambah ini tambah ini, ketemunya 2 cos A cos B. Kemudian karena kita inginnya dapat cos A kali cos B, nah 2-nya ini kita bagi 2 bagi 2 biar dapat 1. Dibagi 2 artinya adalah dikali dengan setengah. Diperolehlah setengah cos A plus B ditambah setengah cos A min B sama dengan cos A cos B. Ketemu deh perkaliannya. Nah, bagaimana kalau mau mencari sin A sin B? Nah, ini masih pakai kosinus jumlah dan selisih. Nah, kita tulis lagi cos A plus B sama cos A min B-nya. Ingat, cos A plus B adalah cos sin. Kita isi sudutnya AB. Nah, sini plus, ini minus. Kalau kosinus selisih berarti cos A min B, cos sin. Kita isi sudutnya AB. Nah, sini min berarti ini plus. Kemudian tarik garis, kita kurangi. Biar ini 0, cos A cos B dikurangi cos A cos B kan 0 gitu. Yang ruas kiri cos A plus B dikurangi cos A min B. Ruas kanan min sin A sin B dikurangi sin A sin B, kan dapat negatif 2 atau minus 2 sin A sin B. Diperoleh seperti itu. Cos A plus B dikurangi cos A min B sama dengan min 2 sin A sin B. Nah, pengennya dapat hanya sin A sin B. Berarti kan semuanya kita bagi dengan negatif 2. Dan negatif 2 nih, atau dikali dengan min setengah. Nah, kita peroleh min setengah cos A plus B. Min cos dibagi min setengah, kan berarti plus setengah. Plus setengah cos A min B sama dengan sin A sin B. Selesai deh untuk rumus perkalian sinus kosinus. Berarti kita punya yang pertama, sin A cos A itu penjumlahan dari sinus jumlah dan sinus selisih. Jangan lupa dikalikan dengan setengah. Nah, jadi dasarnya itu dari sini semua. Jadi saya harap sinus jumlah selisih, kosinus jumlah, kosinus selisih itu sudah paham. Karena penurunan rumus untuk trigonometri analitika ke belakang pakainya ini semua. Dari sudut rangkap, sudut paruh, ini kita pakainya dari sini semua gitu. Kemudian kalau cos A sin B itu sama dengan setengah sin A plus B dikurangi setengah sin A min B. Diperoleh dari pengurangan ini. Terus kalau cos A cos B itu sama dengan setengah cos A plus B ditambah setengah cos A min B. Kalau sin A sin B itu sama dengan min setengah cos A plus B ditambah setengah cos A min B. Terus ada yang bilang gini, Bu, kok rumusnya banyak betul gitu. Kalau nggak pengen ngafalin rumus, harus tahu penurunannya. Dari mana sih asalnya gitu. Saya sarankan untuk tahu bentuk ini saja. Bentuk-bentuk yang atas. Ini diperoleh dari mana sih? Dari penjumlahan ataupun pengurangan dari sinus jumlah selisih, sinus jumlah selisih, kosinus jumlah kosinus selisih, kosinus jumlah kosinus selisih gitu. Nanti gimana pendapat sin A sin B? Oh, sin A sin B dari pengurangan kosinus jumlah dan kosinus selisih gitu. Jadi nanti tahu sendiri, makin tahu asalnya dari mana nanti makin hafal, makin tahu cara penggunaannya. Begitu ya, semoga paham. Nah, agar lebih jelas, kita simak contoh berikut. Contoh 1. Nyatakan sebagai jumlah sinus dan kosinus. Yang pertama cos 6x, cos 4x. Yang B sin 3x, cos 2x. Yuk kita bahas. Nah, cos, sin gitu kan. Cos itu berarti diperoleh dari penjumlahan dari kosinus jumlah dan selisih. Tak tuliskan lagi bahwa cos A cos B itu sama dengan setengah cos A plus B ditambah dengan setengah cos A min B. Nah, di sini A-nya adalah 6x. B-nya adalah 4x. Diperoleh berarti setengah cos A-nya 6x ditambah 4x
ditambah dengan setengah cos A-nya adalah 6X dikurangi 2X. Nah, kita berarti punya setengah cos 6X tambah 4X adalah 10X ditambah dengan setengah cos 6X dikurangi 2X adalah 4X. Sorry. Ini salah tulis nih. Nah, harusnya ini 6X min 4X. 6X min 4X adalah cos 2X. Selesai deh. Setengah cos 10X ditambah setengah cos 2X. Kita ikuti rumusnya. Nanti kalau ada yang bingung jangan sungkan untuk bertanya ya. Nah, lanjut ke yang B, sin cos. Nah, ingat ya, sin cos kosin. Berarti kita pakai yang sinus. Sinus jumlah atau sinus yang selisih gitu. Kalau yang pertama sin cos berarti penjumlahan gitu. Berarti kita punya sin A cos B itu adalah setengah sin A plus B ditambah setengah sin A min B. Nah, di sini kita punya sin 3X cos 2X sama dengan setengah sin A-nya adalah 3X, B-nya adalah 2X, ditambah setengah sin A-nya 3X, dikurangi B-nya adalah 2X. Berarti kita punya setengah sin 3X tambah 2X adalah 5X, ditambah setengah sin 3X kurangi 2X adalah si X. Ketemu deh. Jadi rumus mana yang akan kita pakai? Semoga paham ya. Nanti sebelum ulangan mungkin bisa dibuat rangkuman-rangkuman rumusnya dari catatan-catatan gitu ya. Semoga paham. Kalau masih bingung jangan sungkan untuk bertanya. Materi berikutnya adalah rumus penjumlahan sinus kosinus. Nah, sekarang yang dijumlah adalah sinus sama kosinusnya. Kalau pas pertemuan awal yang dijumlah adalah sudutnya, sinus jumlah, berarti setelah sinus yang dijumlah. Ini penjumlahan sinus, berarti sinusnya yang dijumlah. Kita gerak dari sini, sin A plus B ditambah sin A min B itu sama dengan 2 sin A cos B. Gerak dari sini ya, bentar tak lihat. Ini loh, kita gerak dari baris ini, sin A plus B ditambah dengan sin A min B itu sama dengan 2 sin A cos B. Kita geraknya dari sini, nanti juga gerak dari sini. Jadi gerak dari tadi melakukan eliminasi. Ada yang dijumlah, ada yang dikurang, ada yang ditambah, ada yang dikurang gitu. Kita gerak dari sini, sin A plus B ditambah sin A min B sama dengan 2 sin A cos B. Nah, kemudian karena kita ingin mendapatkan sin P ditambah sin Q, kita akan lakukan substitusi di mana A-nya kita ganti dengan setengah P plus Q dan B-nya kita ganti dengan setengah P min Q. Sehingga A kita ganti ini, B kita ganti ini. Kita peroleh nilainya A-nya setengah P plus Q, B kita ganti setengah P min Q ditambah sin tetap sin, A-nya diganti setengah P plus Q dikurangi B, B-nya diganti dengan setengah P min Q sama dengan sama dengan 2 tetap 2, sin tetap sin, A-nya diganti setengah P plus Q ya setengah P plus Q, cos tetap cos, B diganti dengan setengah P min Q. Nah, kita kalikan yang di sudut ini, setengah kalikan P, terus setengah dikalikan Q, setengah dikalikan P, setengah kali minus Q, setengah kali P, setengah kali Q, min setengah kali P, min setengah kali min Q. Sehingga diperoleh setengah P, setengah kali Q, setengah Q, setengah kalikan P, setengah P, setengah kalikan min Q, min setengah Q. Sinnya tetap ya, terus ditambah sin, setengah kalikan P, setengah P, setengah kalikan Q, setengah Q, min setengah kalikan P adalah min setengah P, min setengah kalikan min Q adalah plus setengah Q. Sama dengan ruas kanannya tetap 2 sin setengah P plus Q cos setengah P min Q sama. Nah, kemudian kita operasikan yang di dalam sudut sini, sudutnya setengah Q dikurangi setengah Q kan 0,
setengah P kurangi setengah P kan 0, sehingga kita peroleh sin setengah P ditambah setengah P. Kan ini sama ya, variabelnya PP, penyebutnya juga sama 22, 1 tambah 1 adalah 2, sehingga diperoleh sin 2P per 2 ditambah ini setengah Q ditambah setengah Q. 1 tambah 1 adalah 2, sehingga diperoleh sin 2Q per 2 sama dengan ruas kanannya tetap 2 sin setengah P plus Q cos setengah P min Q. 2 bagi 2 adalah 1, diperolehlah penjumlahan sinus sin P tambah sin Q itu sama dengan ini 1 ya. Ini juga 1. Sin P tambah sin Q sama dengan 2 sin setengah P plus Q cos setengah P min Q. Selesai. Jadi diperoleh dari sini tadi. Penjumlahan dari sinus jumlah 2 sudut dan sinus selisih 2 sudut. Semoga paham ya. Nah, kita lanjutkan ke rumus penjumlahan sinus kosinus berikutnya. Sekarang adalah bagian pengurangannya. Sin A plus B dikurangi sin A min B itu kan sama dengan 2 cos A sin B. Nah, sama seperti yang sebelumnya, kita substitusikan A-nya itu setengah P plus Q dan B setengah dikali P min Q, sehingga diperoleh sin A-nya diganti setengah dikali P plus Q, B-nya diganti setengah dikali P min Q, dikurangi sin, A-nya setengah P plus Q, dikurangi B-nya setengah P min Q. Ini sama dengan 2 cos, tulis 2 cos. A-nya ganti setengah P ditambah Q. Sin B, B-nya diganti dengan setengah P min Q. Nah, kita operasikan sama seperti tadi. Setengah kalikan P, setengah kalikan Q, setengah kalikan P, setengah kali min Q, setengah kalikan P, setengah kalikan Q, min setengah kali P, min setengah kali min Q. Ruas kanannya tetap. Diperoleh sin setengah P ditambah setengah Q ditambah setengah kalikan P setengah P dikurangi setengah Q dikurangi ini kurangi sin setengah P setengah Q kali setengah kalikan Q setengah Q dikurangi terus dikurangi setengah kalikan P setengah P min setengah dikalikan min Q adalah plus setengah Q. Ruas kanannya tetap 2 cos A, A-nya diganti setengah P plus Q, sin B, B-nya diganti sin setengah P min Q. Nah, di sini setengah Q kurangi setengah Q adalah 0, setengah P kurangi setengah P adalah 0, sehingga diperoleh setengah P ditambah setengah P kan 2 per 2 P, sin tetap sin, berarti sin 2P per 2, ini dikurangi tetap dikurangi, terus setengah Q ditambah setengah Q adalah 2 per 2 Q, nek dikurangi. Nah, ini ruaskannya tetap 2 cos setengah P plus Q, sin setengah P min Q, sin setengah ya. Nah, 2 bagi 2 adalah 1, diperoleh sin P dikurangi sin Q, ini sama dengan 2 cos setengah P plus Q dikali sin setengah P min Q, diperoleh sin P min sin Q. Diperolehnya dari sin tadi, dasarnya dari sinus jumlah dan sinus selisih. Semoga paham. Lanjut ke materi berikutnya yang kosinus. Kita berangkat dari kosinus jumlah 2 sudut dan kosinus selisih 2 sudut. Jelas bahwa cos A plus B ditambah cos A min B itu sama dengan 2 cos A cos B. Nah, kita substitusikan, A-nya diganti dengan setengah P plus Q dan B diganti dengan setengah P min Q, sehingga kita peroleh A-nya ganti cos tetap cos, A-nya ganti setengah P plus Q, cos tetap cos nanti di sini ya, B-nya diganti setengah P min Q, tambah cos, A-nya ganti setengah P plus Q dikurangi setengah P min Q, sama dengan 2 cos setengah P plus Q cos setengah P min Q. A-nya ganti, B-nya ganti. Dah. Terus dikalikan lagi seperti tadi. Setengah P setengah Q, setengah P min setengah Q, setengah P setengah Q min setengah P plus setengah Q. Diperoleh cos tetap cos, setengah P tambah setengah Q, setengah P min setengah Q ditambah cos tetap cos, setengah P setengah Q min setengah P plus setengah Q. Ini tetap ruas kanannya
setengah Q kurangi setengah Q adalah 0, setengah P kurangi setengah P adalah 0. Sehingga kita peroleh cos 2 per 2P sama dengan cos 2 per 2Q sama dengan 2 cos setengah P plus Q cos setengah P min Q. 2 per 2 adalah 1. Sehingga kita peroleh cos P tambah cos Q adalah 2 cos setengah P plus Q cos setengah P min Q. Ketemu. Asalnya dari kosinus jumlah dan kosinus selisih. Dan yang terakhir adalah kita kurangkan kosinus jumlah dan kosinus selisih. Jelas bahwa cos A plus B dikurangi cos A min B itu sama dengan min 2 sin A sin B. Nah, berarti kita substitusikan A-nya sama dengan setengah dikalikan P plus Q dan B-nya itu kita substitusikan sebagai setengah P min Q. Cos kita tulis cos A diganti setengah P plus Q ditambah B diganti setengah dikali P min Q, dikurangi tetap dikurangi, cos tulis cos, A nya diganti setengah P plus Q, kurangi B diganti setengah P min Q sama dengan min 2 sin. A nya ingat diganti dengan setengah P plus Q, sin tetap sin, B nya diganti setengah P min Q. Kemudian ini kita kalikan. Diperolehlah cos tetap cos, setengah kalikan P setengah P, setengah kalikan Q setengah Q ditambah setengah kalikan P setengah P, setengah kalikan min Q min setengah Q. Dikurangi cos tetap dikurangi cos. Setengah kalikan P setengah P, setengah kalikan Q setengah Q, min setengah kali P min setengah P, min setengah kalikan min Q adalah plus setengah Q. Ini sama dengan min 2 sin setengah P plus Q sin setengah P min Q. Nah, kita lihat bahwa setengah Q dikurangi setengah Q adalah 0, setengah P kurangi setengah P adalah 0, sehingga diperoleh cos 2 per 2P, ini ya, setengah P tambah setengah P kan 2 per 2P. Terus setengah Q ditambah setengah Q adalah 2 per 2Q. Ini min cos, tulis min cos. Sama dengan ruas kanannya tetap min 2 sin setengah P plus Q sin setengah P min Q. Nah, 2 bagi 2 adalah 1. Sehingga diperoleh cos P dikurangi cos Q sama dengan min 2 sin setengah P plus Q sin setengah P min Q. Selesai untuk materi hari ini. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak contoh 2 penggunaan dari penjumlahan sinus kosinus. Nah, untuk contoh 2, hitunglah sin 75 derajat min sin 15 derajat. Yuk kita coba. Nah, kita berarti punya sin P dikurangi sin Q. Ingat, ini adalah sinus jumlah sama sinus selisih. Sin kan sin, cos, kosin. Berarti kita di sini adalah pakai yang terakhir tadi, kosin. Berarti 2 kosin. Ingat tadi A-nya adalah setengah, kan cos A sin B ya, setengah P plus Q, B-nya setengah P min Q. Nah, berarti kita punya sekarang sin P-nya 75 derajat dikurangi sin 15 derajat, berarti 2 cos setengah 75 derajat tambah 15 derajat sin setengah 75 derajat min 15 derajat sama dengan 2 cos setengah 75 tambah 15 adalah 90 derajat. Kemudian sin setengah 75 kurangi 15 adalah 60 derajat. Diperoleh 2 cos, ini kita kalikan dulu. Setengah kali 90 adalah 45 derajat. Dikalikan sin setengah kali 60 30 derajat. Berarti punya 2 cos 45 adalah setengah akar 2, sin 30 adalah setengah. 2 dibagi 2 dapat 1.
Akar 2 dikali setengah adalah setengah akar 2. Selesai. Semoga paham ya. Sampailah kita pada kesimpulan pembelajaran hari ini. Yang pertama adalah rumus perkalian sinus kosinus. Kita punya sin cos, itu adalah setengah dari penjumlahan sinus jumlah dan sinus selisih. Sin A cos B sama dengan setengah sin A plus B ditambah setengah sin A min B. Kemudian cos A sin B itu sama dengan setengah sin A plus B dikurangi setengah sin A min B. Lalu kemudian cos A cos B itu sama dengan setengah cos A plus B ditambah setengah cos A min B. Ini dari penjumlahan kosinus jumlah 2 sudut dan kosinus selisih 2 sudut. Kemudian di sini sin A sin B itu sama dengan min setengah cos A plus B ditambah setengah cos A min B. Perhatikan di sini sin cos kosin, sudutnya AB AB. Berarti kita pasti pakai sinus jumlah dan sinus selisih. Cos cos sin sin, cos cos sin sin. Nah, berarti kan kita pakai kosinus jumlah 2 sudut dan kosinus selisih 2 sudut. Nanti kalau tahu dari mana asalnya, insya Allah hafal. Nanti dicatat ya. Kemudian kita belajar rumus penjumlahan sinus kosinus. Sin P plus sin Q itu 2 sin setengah P plus Q cos setengah P min Q. Sin P min sin Q itu sama dengan 2 cos setengah P plus Q sin setengah P min Q. Cos P plus cos Q sama dengan 2 cos setengah P plus Q cos setengah P min Q. Cos P min cos Q itu sama dengan min 2 sin setengah P plus Q sin setengah P min Q. Nah, perhatikan di sini sudutnya A plus B A plus B, A min B A min B, A plus B A plus B, A min B A min B. P plus Q setengah P plus Q setengah P min Q, setengah P plus Q setengah P min Q. Sudutnya sama. Jadi yang perlu kita hafalkan adalah di sini alurnya. Sin plus sin, sin 2 sin cos. Sin min sin 2 kosin, sin cos kosin, iramanya sama, sin cos kosin, cos cos sin sin gitu. Dengan nanti penempatannya bagaimana. Nah, nanti untuk menghafalkan ya dikembalikan ke masing-masing bagaimana lebih cepat hafalannya, apakah buat singkatan atau dibuat dengan lagu. Oke, cukup sekian pembelajaran materi terakhir yaitu perkalian dan penjumlahan sinus kosinus. Semoga paham. Jika masih ada yang bingung, jangan sungkan untuk ditanyakan. Sampai jumpa lagi, kita lanjut ke forum diskusi. Semangat dan mari berbahagia belajar matematika.